Shalom, selamat pagi, jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Pandi. Dalam jumpa pagi ini ada firman Tuhan yang mau saya bagikan. Yakobus pasal 4 ayat 17. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Saudara-saudara, diskusi tentang dosa dimulai dari keinginan bebas manusia. Seandainya kita bertanya dari mana asal mula dosa, rujukan kitab Kejadian menyebut bahwa ketika Tuhan bertanya pada Adam tentang dosa yang mereka lakukan, maka Adam menjawab dengan tegas bahwa dosa yang dilakukannya bermula dari Hawa. Hawa kemudian berkata bahwa ini karena godaan ular. Lalu seandainya pertanyaan ini dilanjutkan ke ular, maka bisa saja dengan enteng ia berkata, siapa suruh Tuhan ciptakan saya? Artinya apa, saudara? Tuhan ditempatkan sebagai pihak yang ikut bertanggung jawab terhadap manusia, terhadap dosa yang manusia lakukan. Namun yang sering manusia lupakan adalah bahwa jauh-jauh hari Tuhan sudah mengingatkan batas-batas kebebasan manusia. Dosen saya almarhum Pendeta Ayub Prano pernah berkata, dosa adalah kecenderungan manusia yang tahu batas, namun berlagak seolah-olah tak ada batas. Peringatan serupa disampaikan oleh kitab Yakobus. Dosa terbesar adalah manusia sadar akan sesuatu kebaikan, namun sengaja atau berpura-pura tidak tahu. Ada hal menarik yang bisa kita lihat dalam teks ini. Sepanjang pengetahuan kita tentang dosa selalu berdampak pada sikap manusia kepada Allah dan sikap Allah kepada manusia. Alkitab mengatakan bahwa karena dosa, Allah seharusnya murka. Namun, pengorbanan Kristus menunjukkan bahwa sikap Allah telah beralih dari murka pada kasih karunia. Allah menempatkan kasih-Nya. Allah yang telah mengasihi kita, meminta kita untuk melepaskan dosa. Apa artinya, saudara? Ketika kita melakukan dosa secara sengaja, maka kita terus menjadi pihak-pihak yang tak mampu menanggapi kasih karunia Allah. Kita menjadi seteru Allah, pihak yang memberontak, pihak yang tak tahu berterima kasih terhadap kasih dan kebaikan Allah. Kita harus menjadi orang-orang yang sadar bahwa dosa memiliki konsekuensi yang besar. Bisakah kita merenungkan ini? Seringkali kita tidak mampu mengendalikan diri dan dengan sengaja menuliskan hal-hal yang menyakiti sesama. Apa yang kita tuliskan, apa yang kita share, apa yang kita sampaikan, itu ditulis tanpa lagi penuh dengan pertimbangan nurani. Pernahkah kita berpikir bahwa kita bisa lebih arif untuk mendengar secara langsung dari saudara kita? Puaskah kita jika seorang saudara kita terluka hanya karena kita menulisnya dengan tanpa ada pertimbangan? Saudara kita membebani diri saudara kita. Kita menggores kehidupan dia dan orang-orang di sekitarnya. Bisakah kita tidur dengan pulas dan tertawa jika saudara kita tersakiti? Kalau kita bisa menjauhi dosa yang disengaja, mengapa kita harus menyusahkan diri? Teman saya bercerita bahwa dia punya satu pengalaman di mana ada beberapa baju yang sebenarnya tidak bisa dipakai lagi meski masih sangat bagus. Ia sepakat bersama istrinya agar baju-baju ini dibutuhkan kepada orang lain yang membutuhkan. Saat mereka hendak memberi baju-baju itu, tiba-tiba saja mereka buat semacam bercerita, berbagi pengalaman bagaimana sejarah baju-baju ini didapat, bagaimana kenangan indah dengan baju-baju ini. Lalu percakapan mereka semakin mengarah pada batal untuk memberi. Padahal baju-baju ini tidak berguna dan orang yang mau diberi sudah dihubungi. Akhirnya dengan segala keberanian mereka berani melepas segala kenangan. Mungkin saja baju-baju itu mahal, mungkin saja baju-baju itu punya cerita.
dan mereka mau untuk memberi kepada orang lain. Dia berkata bahwa begitu dia memberi kepada orang lain, ada rasa haru ketika yang menerima memancarkan senyum ketulusan, dan ada rasa kepuasan tersendiri karena bisa berbagi dengan orang lain. Lihatlah saudara-saudara di sekitar. Ada banyak orang yang butuh perhatian kita. Ada banyak orang yang butuh pengampunan kita. Ada banyak orang yang butuh sentuhan kasih dari kita. Ada banyak orang yang butuh kebaikan-kebaikan yang tak berhenti. Lakukan apa yang baik dan lakukan apa yang bisa kita lakukan, sehingga kita tidak lagi menjadi orang-orang yang jatuh dalam dosa kepura-puraan. Mulai pagi ini dengan suatu hasrat yang kuat, jangan menunda kebaikan jika itu bisa kita lakukan. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami agar kami tidak menunda kebaikan untuk sesama kami. Amin.